Fenomena penggelembungan biaya perjalanan dinas bukanlah hal baru dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Markup anggaran perjalanan dinas seringkali digunakan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa pengawasan ketat dari auditor internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang di Kalturo Official Podcast, ruang pikir kritis di mana suara publik bertemu ketajaman hukum dan kejujuran moral dalam melihat arah kebijakan negeri ini. Hari ini kita buka lembaran dengan sebuah pertanyaan pedas namun perlu. Apakah birokrasi kini lebih gemar melancong daripada melayani? Dalam episode ini, kita akan menyelami tajuk polemik penganggaran perjalanan dinas di Palembang antara transparansi, penyimbangan anggaran, dan pertanggungjawaban hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 13 kecamatan di kota Palembang, penganggaran perjalanan dinas justru menabrak peraturan. Tiket pesawat, kelas bisnis, dan hotel mewah dibiayai dari anggaran publik untuk pejabat yang seharusnya patuh pada ketentuan efisiensi. Angka-angka tak hanya membengkak, tetapi juga menyisakan pertanyaan, siapa yang mengizinkan, mengapa dibiarkan, dan yang lebih penting, siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini hanya kekeliruan administrasi atau cerminan budaya anggaran yang penuh penyimpangan? Bersama Kalturo Official Podcast, mari kita bedah bukan hanya datanya, tapi juga nalar dan integritas yang semestinya menyertainya. Karena uang rakyat bukan untuk wisata birokrasi, melainkan untuk menyejahterakan. Simak sampai akhir dan sebarkan. Karena kebenaran perlu dukungan, bukan sekadar disampaikan. Dari total anggaran perjalanan dinas Kota Palembang, tahun anggaran TA 2023 sebesar 137,49 miliar, sekitar 78,74 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas biasa, termasuk perjalanan pejabat ke luar kota dan dinas pindah jabatan. Namun, pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa alokasi untuk tiket pesawat kelas bisnis dan penginapan pejabat tidak sesuai aturan sehingga berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Palembang nomor 72 tahun 2022, fasilitas kelas bisnis hanya diperuntukkan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil DPRD, serta pejabat setingkat eselon 1. Namun, dalam dokumen anggaran perjalanan dinas, ditemukan penggunaan pesawat kelas bisnis untuk pejabat eselon 2 yang seharusnya menggunakan kelas ekonomi dengan total 842,79 juta. Selain itu, penginapan pejabat golongan 4 dialokasikan setara pejabat eselon 1 dengan total 153,77 juta yang tidak sesuai dengan keputusan Wali Kota Palembang nomor 226 /KPTS/BPKAD/2022 tentang standar harga satuan biaya. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kelebihan alokasi anggaran sebesar 426,40 juta yang seharusnya bisa dialihkan untuk program lain yang lebih berdampak bagi masyarakat. Yang lebih mencengangkan, tidak ditemukan catatan koreksi dalam berita acara verifikasi perubahan RKA SKPD yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan anggaran. Fenomena penggelembungan biaya perjalanan dinas
bukanlah hal baru dalam pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Markup anggaran perjalanan dinas seringkali digunakan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa pengawasan ketat dari auditor internal maupun eksternal. Dalam konteks hukum, penyimpangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi tetap berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, meskipun terdapat upaya koreksi atau perbaikan administratif. Hal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini diperjelas dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah yang menegaskan bahwa pejabat pengelola anggaran wajib memastikan perjalanan dinas dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan dan kepatuhan terhadap hukum. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen, penggelembungan harga, dan pertanggungjawaban ganda atas perjalanan dinas, maka pihak yang terlibat harus bertanggung jawab penuh secara hukum sesuai dengan pasal 28 ayat 2. Dalam beberapa kasus di Indonesia, penyimpangan anggaran seringkali hanya dikenakan sanksi administratif, seperti pengembalian dana ke kas negara, tanpa ada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Padahal praktik ini sudah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Minimnya pengawasan terhadap penganggaran perjalanan dinas menunjukkan lemahnya dalam sistem akuntabilitas anggaran daerah. Tanpa audit yang ketat, penyimpangan seperti ini bisa menjadi tradisi buruk dalam birokrasi pemerintahan. Sistem pengawasan di tingkat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Inspektorat Daerah, dan Koordinasi Internal SKPD harus diperketat agar tidak hanya melihat kesalahan administratif, tetapi juga menganalisis potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran. Pengembalian ke kas daerah tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyelesaian kasus. Jika ada unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan dana perjalanan dinas, maka tindakan hukum harus tetap dilakukan untuk memberikan efek jera dan menekankan praktek korupsi di masa mendatang. Kita harus lebih kritis dalam mengawal pengembalian dana akibat penyimpangan anggaran. Dari mana uang yang mereka kembalikan? Apakah mereka akan menggunakan anggaran tahun berikutnya untuk menutupi kesalahan sebelumnya? Jika demikian, maka pemulihan keuangan hanya ilusi karena masyarakat tetap dirugikan akibat pengalihan beban ke anggaran publik selanjutnya. Pejabat dan pihak terkait harus sadar bahwa kesalahan ini adalah tanggung jawab mereka. Dan dana yang telah disalahgunakan harus dikembalikan dari sumber yang benar, bukan dengan mengambil dana baru yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengembalian dana tidak boleh menjadi sekadar formalitas administratif, tetapi harus mencerminkan pertanggungjawaban keuangan yang sesungguhnya. Untuk mencegah terulangnya kasus penyimpangan anggaran perjalanan dinas, diperlukan langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek hukum, transparansi, dan efisiensi kebijakan. Tanpa reformasi yang menyeluruh, praktek penggelembungan anggaran akan terus terjadi, menggerogoti keuangan negara dan menghambat pembangunan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Berikut beberapa langkah strategis yang harus diterapkan. Pertama, digitalisasi penganggaran dan keterbukaan informasi pemerintah daerah harus segera menerapkan sistem penganggaran berbasis digital yang memungkinkan seluruh transaksi perjalanan dinas dapat dipantau secara transparan. Dengan sistem ini, setiap pengeluaran dapat diakses oleh publik, sehingga akuntabilitas menjadi lebih tinggi dan celah untuk manipulasi anggaran semakin kecil. Portal keterbukaan informasi anggaran juga perlu dikembangkan agar masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan dana publik, sehingga tercipta sistem yang
lebih bersih dan terbuka. Kedua, audit berkala dengan mekanisme pencegahan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat Daerah harus diperkuat dengan mekanisme audit berkala dan investigasi real time. Pengawasan ini tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan dokumen, tetapi harus mencakup verifikasi lapangan dan pemantauan langsung terhadap perjalanan dinas yang dilakukan. Selain itu, sistem laporan keuangan harus lebih ketat dalam memastikan tidak ada rekayasa dokumen yang sering menjadi modus utama dalam praktek korupsi perjalanan dinas. Ketiga, penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyimpangan-penyimpangan anggaran perjalanan dinas bukan sekadar kesalahan administratif yang bisa diselesaikan dengan pengembalian dana. Pejabat yang terbukti melakukan markup, memanipulasi dokumen, atau menyalahgunakan anggaran harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tanpa hukuman yang tegas, praktek ini hanya akan terus berulang dengan modus yang semakin sulit terdeteksi. Selain itu, pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perjalanan dinas harus ditingkatkan agar tidak ada pejabat yang lepas dari jerat hukum. Keempat, efisiensi dalam perjalanan dinas berbasis kebutuhan pemerintah harus mereformasi model perjalanan dinas agar berbasis pada urgensi dan manfaat nyata bagi pelayanan publik. Banyak perjalanan dinas yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan strategis hanya sebagai bentuk formalitas yang menghabiskan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada standar yang jelas dalam menetapkan kriteria perjalanan dinas yang benar-benar diperlukan agar anggaran dialokasikan secara lebih bijak dan bukan hanya menjadi ajang pemborosan yang menguntungkan segelintir pihak. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara menyeluruh, sistem perjalanan dinas di Indonesia akan menjadi lebih transparan, efisien, dan terbebas dari praktik penyalahgunaan anggaran. Pemerintah harus tegas dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi ladang korupsi bagi pejabat yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat penyalahgunaan oleh pejabat. Masyarakat dan media harus terus mengawal transparansi anggaran, memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi dana benar-benar membawa manfaat nyata. Jika kita terus membiarkan pengelolaan keuangan daerah tanpa pengawasan ketat, maka anggaran publik akan tetap menjadi ladang korupsi yang berulang dari tahun ke tahun. Perubahan hanya bisa terjadi jika hukum benar-benar ditegakkan tanpa kompromi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang. Saatnya hukum bekerja. Jangan biarkan penyimpangan anggaran menjadi tradisi dalam birokrasi. Wujudkan keadilan anggaran, bukan dengan menutupi pelanggaran memakai anggaran baru, tetapi dengan pertanggungjawaban nyata. Uang rakyat bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk menyejahterakan. Mari terus kawal transparansi, suarakan integritas, dan gelorakan kepedulian melalui Kalturo Official Podcast, ruang kritis untuk publik yang peduli arah kebijakan dan masa depan tata kelola negeri. Dengarkan, sebarkan, dan jadilah bagian dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.